daripada mulut kita ikut ngomentarin orang lain. Mulai saat ini dan seterusnya, ayo kita belajar. Pertama, perbanyaklah istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun, istighfarnya sehari semalam nggak kurang 80 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi itu istighfarnya sehari semalam 100 kali. Daripada lisan kita ikut ngomentarin orang lain, perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. La kabirata ma'al istighfar. Nggak ada kesalahan yang menggunung, dia akan kempes habis kalau digempur terus dengan istighfar. Wala saghirata ma'al istimrar. Nggak ada kesalahan yang kita lihat remeh, kecil, tapi kalau kita kerjain terus, nggak pernah kita gempur dengan istighfar, itu kesalahan lama-lama numpuk jadi gunung. Jelas? Jelas? Tiap kita nih berlumur salah dan dosa. Betul apa enggak? Yang datang pagi ini di Masjid Puri Cinere, ada yang kagak pernah bikin salah ini? Hah? Hei, ada yang kagak punya dosa, datang ke sini deh. Jangan sok suci. Hei, jangan ngerasa bener sendiri. Kita ini makhluk berlumuran salah dan dosa, tapi untungnya Islam agama yang hope, agama yang penuh dengan harapan roja, sebuah kepastian. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, diantaranya dengan taubat dan memperbanyak istighfar. Saudara, yang kedua keutamaan istighfar, Allah akan memenuhi hajat dan kebutuhan kita dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Kalau lisan kita mendawamkan istighfar, Allah akan memenuhi hajat dan kebutuhan kita. Saya ingin menyampaikan satu riwayat. Adalah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ibu kenal Imam Ahmad bin Hambal? Kenalan di mana lo? Kenal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya pengen banget datang ke Baghdad, Irak. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya murid, nggak punya kenalan, nggak ada keluarga, tapi hatinya pengen banget datang ke Baghdad. Berangkatlah beliau ke Irak tuh. Sampai di Baghdad hari menjelang senja, mampir di masjid, datang waktu sholat maghrib, ikut sholat berjamaah. Selesai sholat beliau tadarus baca Quran sampai datangnya waktu isya. Isya seikut sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, wirid, zikir, doa. Imam Ahmad bin Hambal buka jubahnya, buka gamisnya, buka sorbannya, dilipat dijadiin bantal. Imam Ahmad bin Hambal pengen istirahat. Perjalanan dari kampungnya ke Irak jauh, pengen istirahat di masjid. Lagi siap-siap mau ngelempengin badan, datang merbot. Pak, nggak boleh tidur di masjid. Masjid tempat sholat, bukan tempat tidur. Kalau mau tidur keluar aja, jangan tidur di masjid. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, saya ini musafir, datang dari jauh, saya pengen numpang istirahat sebentar aja. Nggak bisa. Masjid tempatnya sholat, sholat isya sudah selesai, sebentar lagi lampu saya mau mati-matiin, pintu saya mau kunci. Kalau bapak mau tidur keluar aja, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal diomel-omelin merbot. Merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal sampai pinggir jalan celingukan. Celingukan, ngerti orang sini celingukan? Bingung. Pantas kalau Imam Ahmad bin Hambal bingung. Kenapa? Di Baghdad santri nggak punya, keluarga nggak ada, temen juga nggak punya. Bingung dia. Di pojok masjid ada orang dagang martabak, ngelihat Imam Ahmad bin Hambal celingukan, dipanggil. Pak, sini. Datang Imam Ahmad bin Hambal menghampiri. Kata pedagang martabak, Bu, oi, mau kemana oi? Mau beli martabak, oi. Oh, kamar mandi ya. Sampai mana tuh gue ngomongnya tadi dah tuh? Oh, iya. Di pojokan masjid ada tukang martabak, ngelihat Imam Ahmad bin Hambal celingukan, kebingungan, dipanggil, Pak sini. Datang menghampiri Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, Pak, bapak bukan orang sini ya? Oh,
Bapak ngapain di sini? Saya juga bingung. Lah, kalau bingung begitu, Bapak mau bermalam di mana? Saya nggak punya tujuan. Saya datang dari jauh, hati saya pengen banget nih ke sini. Cuma sampai sini saya bingung, nggak ada tujuan. Temen nggak punya, keluarga nggak ada. Iba pedagang martabak. Kata pedagang martabak, ya udah, daripada Bapak nggak jelas tujuannya, nanti terlunta-lunta, mending Bapak nginep di rumah saya aja. Tapi entar ya, setelah saya selesai dagang martabak. Nemenin Imam Ahmad bin Hambal dagang martabak. Ya Allah, ulama besar udah dimaki-maki merbot, nemenin dagang. Selesai itu pedagang, habis jualannya, pulanglah mereka. Imam Ahmad bin Hambal nginep sehari, 2 hari, 3 hari, sampai waktunya 3 hari. Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, terima kasih, saya udah disuruh nginep di sini 3 hari. Saya lihat-lihat, kita saudara sesama muslim. Saya lihat-lihat, saya perhatikan, Bapak ini ibadahnya biasa aja. Sholat ya yang rawatib doang. Rawatib doang, ngerti rawatib? Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Qobliyah, ba'diyahnya enggak. Saya lihat Bapak sholat yang rawatib doang. Tadarus Quran, ngaji Quran ya cuma seainan doang. Seainan ngerti dan ini orang dulu semua ini. Dari ain ketemu ain lagi tuh. Tapi 3 hari saya nginep nemenin Bapak, yang saya kagum, tidak pernah sedikit pun lisan Bapak kering dari istighfar kepada Allah. Ngomong-ngomong Pak, udah lama ngamalin istighfar? Kata tuh pedagang, ya belum lama-lama amat sih, palingan baru 30 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal, Pak, sekian puluh tahun, 30 tahun ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan Bapak dipenuhi oleh Allah? Rada mengkelap pedagang ditanya begitu. Kata pedagang, dengan saya melazimkan istighfar, alhamdulillah segala kebutuhan dan hajat saya dikabul oleh Allah. Walaupun saya ikhtiarnya dagang martabak setiap hari, tapi anak-anak saya besar, kuliahnya lulus semua. Alhamdulillah jadi orang, saya sanggup membiayai anak-anak saya pendidikannya. Alhamdulillah mereka jadi orang-orang besar. Allah mencukupi hajat dan kebutuhan saya dengan istighfar. Walaupun ikhtiar saya cuma dagang martabak doang. Makin penasaran Imam Ahmad. Kata beliau, masih ada nggak kepengenan Bapak yang belum dikabul Allah? Ada. Saya dengar di daerah Ano ada ulama besar, ilmunya luas, muridnya banyak. Saya pengen banget silaturahmi sama ulama tersebut. Tapi karena saya dagang martabak nggak berhenti-berhenti, belum punya waktu buat saya silaturahmi ke ulama itu. Kata Imam Ahmad, kalau boleh saya tahu, itu ulama namanya siapa Pak? Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa keinginan hatinya untuk datang ke kota Baghdad itu gara-gara didawamkan istighfar. Bukan cuma Imam Ahmad bin Hambal datang ke Baghdad, tapi juga nginep di rumah orang yang melafadzkan istighfar selama 3 hari 3 malam. Tanpa harus pedagang itu yang mendatangi Imam Ahmad bin Hambal, hatinya dibolak-balik oleh Allah karena pedagang martabak mendawamkan istighfar. Ya Bu, ya Bu.